Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena sampai pada malam hari ini kita diberikan nikmat untuk menambah kebaikan. Dan tidak lupa kita doakan kepada imam kita, pengurus DKM, agar Allah memberikan kekuatan hidayah, kekuatan iman untuk mengurus masjid ini penuh dengan kesabaran. Karena di mana-mana jalan dakwah itu butuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi itu kuncinya. Jamaah sekalian, Al-Quran ini ibaratnya adalah lautan ilmu yang begitu luas. Taruhlah kita itu menyampaikan dengan kata-kata itu ibaratnya setitik tangan yang kita celupkan. Itu semakin dalam kita mempelajari, memahami Al-Quran, nangis rasanya di dalam diri kita itu. Satu ayat saja kita menjelaskan itu bisa menggambarkan banyak hal, dan kalau disampaikan barangkali tidak habis, tidak berhenti. Contoh satu ayat yang ingin saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man aqta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jamaah sekalian, ayat ini rentetannya sangat indah sekali. Fa amma man aqta, maka siapa yang memberikan, aqta, ya kan? Itu adalah apa-apa yang ada di dalam dirinya, Pak. Ya. Barang siapa memberikan, ya, kepada orang lain apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di miliknya, wattaqo, dengan rasa takut, ya kan? Sudah memberi, kata Allah, ya, dengan rasa takut. Orang kalau memberi kan memberi saja, kan, Pak, ya? Ngapain takut? Orang beriman itu memberi juga takut. Ya kan? Takut kemana? Takut kenapa? Wasyaddaqa bil husna, karena membenarkan bahwa apa yang saya keluarkan ini nanti dapat pahala atau tidak. Wasyaddaqa bil husna. Jadi orang yang beriman itu di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu pertolongan, ya, apakah itu harta, ya, apakah itu senyuman, atau itu bantuan dan sebagainya, itu hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya kan? Wattaqo wasyaddaqa bil husna. Maka apabila seseorang, ya, memberikan sesuatu dengan rasa takut, bukan dengan rasa bangga, Pak. Coba Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian selesai sholat, maka selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, ucapkan astagfirullah 3 kali, astagfirullah. Masih minta ampun, Pak. Takut-takut kalau sholat kita ini nggak diterima di sisi Allah. Ya. Begitu juga amalan di dalam sedekah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang beramal dengan rasa takut kepada Allah, ya, dengan rasa takut dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi orang beriman itu di dalam beramal wala jazaa wala syukura, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, selesai, terserah. Apalagi sekarang yang online, mau transfer ke rumah tahfidz, ke yatim, itu sudah klik, itu saja sudah selesai, lupa. Maka balasan yang akan diberikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, kalau ingin kaya banyak beramal. Barang siapa, ya, yang beramal hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah memberikan kemudahan
di dalam mendapatkan rezeki-rezeki itu. Karena hal jazaa'u ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Jangan takut miskin, ya. Sebaliknya, ya kan? Wa amaman bakhilan. Ayat ini kan dua ayat ini saja saling berkaitan. Ketika Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang soleh, orang mukmin, maka Allah memberikan gambaran bagaimana sebaliknya. Wa amaman bakhilan wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil itu bukan berarti tidak mengeluarkan uang Pak di ayat ini ya. Bakhila wastaghna dan wastaghna juga. Barang siapa yang infaknya, sedekahnya, apa-apa yang dikeluarkannya tidak mengharapkan dan tidak takut, ya kan? Dia merasa taghna, tidak butuh kepada Allah. Fasan yasiruhu lil usra. Barang siapa yang memberikan infaknya tidak mengharapkan ridha Allah, maka Allah memberikan jalan-jalan menuju kesulitan. Sebaliknya, jamaah sekalian, jadi Al-Quran yang begitu luas itu, ya kan, ada satu kalimat kunci yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga, Nabi Adam bertanya, ya Allah, apakah dosa yang saya lakukan ini? Nabi Adam kan melanggar ya, melampaui batas. Ada batasan yang dilanggar, yaitu kamu boleh makan semuanya di surga ini ya Adam, kecuali ini. Ya kan, kalau dalam gambaran kita buah khuldi, padahal namanya buah itu di dalam Al-Quran atau tafsir tidak disebutkan namanya. Tapi kalau kita dulu belajar dikasih nama buah khuldi, ya. Maka Nabi Adam melampaui batas. Beliau bertanya, ya Allah, apakah dosa yang saya lakukan ini sudah menjadi sesuatu yang kau tetapkan? Ya. Lalu apakah engkau keluarkan saya ini dari surga juga menjadi sesuatu yang sudah engkau tetapkan, engkau takdirkan? Iya. Maka ajarkanlah kepadaku satu doa agar aku bertobat. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Adam mengajarkan kepada kita. Rabbana, ini kalimat pertama Pak, kunci dari amalan kita, ya. Ini tolong camkan. Rabbana dzolamna, ya Allah, jiwa atau badan saya ini dzolamna, telah mendolimi, kami ini telah mendolimi diri kami sendiri. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, saya ini telah mendolimi diri saya sendiri. Apa yang didolimi? Melampaui batas, ya. Anfusana, jiwa kami, maka ampunilah. Jika engkau tidak mengampuni, kami termasuk orang yang rugi. Jamaah sekalian, ketika Allah menggambarkan keadaan iblis yang bangga dengan amalannya, maka Allah menggambarkan tentang keadaan Nabi Adam yang sebaliknya, ya, yang merasa hina. Hinakanlah diri kita itu di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan manusia. Itu kuncinya, Pak. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, saya telah mendolimi diri saya sendiri. Apa-apa yang sudah saya keluarkan ini, jika dibandingkan dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, tidak ada bandingnya. Jadi tidak ada kebanggaan pada diri orang mukmin itu terhadap apa yang sudah dia lakukan. Itu saja yang bisa kami laksanakan, kami sampaikan. Ada 3 poin ya yang menjadi ingatan kita, bahwa setiap kebaikan yang harus kita lakukan itu akan sempurna di sisi Allah apabila yang pertama segerakan. Kalau kita sudah niat melakukan kebaikan, segera, jangan ditunggu besok. Belum tentu besok kita akan beramal. Ntar aja kalau saya sudah kaya, ntar saja kalau, jangan. Kita punya uang 1.000 ya sudah, 1.000 keluarkan. Kita punya uang berapa, 100 rupiah keluarkan. Itu Allah tidak menilai besar kecilnya, tapi khair fastabiqulnya. Fastabiq itu berlomba-lomba lari. Apa yang jadi kerenteknya hati itu langsung dilaksanakan, ya kan? Jadi segerakanlah di dalam melaksanakan kebaikan. Dan yang kedua, sembunyikanlah. Sebisa mungkin kita menyembunyikan amalan kita itu, sembunyikan, jangan ditampakkan, ya kan? Karena itu ujian itu. Dan yang ketiga, anggap kecil, lupakan kebaikan itu, maka sempurna di sisi Allah 3 amalan karena 3 hal ini, yaitu segerakan, kemudian sembunyikan, anggap kecil amalan yang sudah kita lakukan.
Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.